Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan terima kasih telah datang di webinar hari ini yang akan membahas tentang salah satu alat desain yang paling populer dan powerful saat ini. Baik, di sini saya mengambil judul Introduction to Figma Tools UI UX Design. Saya senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman saya tentang bagaimana Figma dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas desain teman-teman. Sebelum kita mulai, saya sebagai pembicara dalam webinar ini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmana Fitri, mahasiswa MSIB Bisaya Akademi Batch 6, asal saya dari Cirebon. Saya sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Pasundan, Prodi Teknik Informatika, dan saat ini saya masih semester 6. Baik, hari ini kita akan menjelajahi dunia Figma, mulai dari pengenalan dasar hingga fitur-fitur canggihnya. Saya akan membantu teman-teman memahami antar pengguna, cara membuat desain, prototyping, kolaborasi tim, dan masih banyak lagi. Sebelum kita benar-benar terjun ke dalam materi ini, saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa webinar ini terbuka untuk pertanyaan dan diskusi. Jadi jangan ragu ya teman-teman untuk bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti atau jika ingin berbagi pengalaman juga terkait Figma. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita menuju pengetahuan lebih dalam tentang Figma. Yang pertama itu, apa sih Figma? Atau teman-teman pernah dengar nih, Figma itu apa? Nah, software design, iya boleh, itu juga benar ya. Nah, Figma ini merupakan platform desain berbasis cloud yang revolusioner, dirancang khusus untuk memfasilitasi pembuatan antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX yang efektif dan efisien. Sebagai alat kolaboratif, Figma memungkinkan desainer, tim pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja bersama dalam real time dan dari mana saja. Di sini adalah fungsi Figma. Figma sendiri dapat diakses melalui website ya teman-teman, bisa online, dan ada banyak fungsi. Di sini saya mengambil 5. Yang pertama, mockup design, prototype, properti marketing, desain sosial media, desain interface atau halaman antarmuka. Secara umum, aplikasi Figma ini memiliki 3 fungsi utama: membuat membuat desain, seperti membuat mockup desain, melakukan pengeditan dasar, serta membuat tampilan UI dan wireframe aplikasi. Namun, fungsi lainnya dari aplikasi Figma adalah berguna untuk melakukan prototipe website seperti desktop maupun mobile version. Selain itu, aplikasi Figma berfungsi untuk mengedit secara real-time bersamaan dengan tim lainnya secara online. Melalui Figma, kamu juga bisa mendesain postingan di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga LinkedIn. Selanjutnya, kenapa sih Figma itu penting? Meskipun kedua kata UI UX sering digunakan secara bergantian, namun kedua ini mempunyai hal yang berbeda nih teman-teman. Desain UI berfokus pada aspek visual dari antarmuka,
dan sedangkan desain UX berfokus pada pengalaman keseluruhan pengguna. Kolaborasi, pastikan Figma ini terkenal untuk kolaborasi ya teman-teman. Figma ini memudahkan para desainer untuk berkolaborasi pada desain secara real time atau bersama-samaan juga. Beberapa desainer bisa bekerja pada satu desain secara bersamaan yang dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Para desainer juga dapat berbagi desain dengan klien atau pemangku kepentingan lainnya yang kemudian dapat memberikan umpan balik dan komentar langsung pada desain tersebut. Figma ini ada prototype. Figma memungkinkan para desainer untuk membuat prototipe interaktif pada desain mereka. Hal ini memungkinkan para desainer untuk menguji kelayakan dari desain mereka dan mengidentifikasi masalah sebelum diterapkan. Prototipe juga dapat membantu para desainer untuk mengkomunikasikan visi mereka pada klien atau pemangku kepentingan lainnya. Sistem desain. Sistem Figma mungkin memungkinkan para desainer untuk membuat dan mempertahankan sistem desainnya. Sistem desain ini adalah kumpulan komponen yang dapat digunakan kembali, gaya, dan pedoman yang menjamin konsistensi dan efisiensi antara desain. Dengan fitur sistem desain Figma ini, para desainer dapat membuat perpustakaan komponen dan gaya yang dapat digunakan di seluruh desain, yang dapat menghemat waktu dan memastikan konsistensi. Plugin. Figma memiliki beberapa plugin yang dapat memperluas fungsionalitasnya. Plugin dapat mengotomisasi tugas-tugas yang berulang, memberikan akses pada aset desain, dan terintegrasi dengan alat dan layanan lainnya. Hal ini dapat menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Nah, di sini ada fitur utama Figma. Ada design features, prototyping features, design system features, dan collaboration features. Yang pertama, design features ini ada modern pen tool, instant arc design, open type, less manual resizing, stretch to fill. Yang kedua, prototyping features. User dapat mengklik, scroll, swipe, dan melakukan interaksi lainnya dengan prototype yang telah dibuat. Yang ketiga, design system features. Desain dapat membuat suatu library komponen yang dapat digunakan berulang-ulang bahkan pada file desain yang berbeda. Collaboration features, Unsplash, Similayer, Artboard, Studio Mockups. Nah, Figma ini kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya nih. Nah, kelebihan atau keunggulan Figma ini ada banyak. Saya mengambil contoh 7. Yang pertama, aksesnya fleksibel. Akses fleksibel ini teman-teman dapat mengerjakannya di mana saja dan dengan siapa saja. Kolaborasi juga mengerjakan bersama-sama di waktu real time, selalu update desain terbaru dan terkini juga dalam satu aplikasi. Dalam satu aplikasi ini sudah mencakup beberapa ya, udah banyak. Kita bisa juga mencari desain, melihat desain orang lain sebagai referensi. Di sini cloud-based system bisa diakses secara online ya teman-teman, melalui website. Dengan kita search menggunakan browser community, ini banyak komunitasnya ya, dan juga gratis. Serta selain keunggulan ada kekurangan nih teman-teman. Apa aja sih kekurangan Figma? Yang pertama ini pilihan kustomisasi terbatas. Figma belum bisa menambahkan custom shapes, gradients, dan juga pattern. Yang kedua, tidak ada version control. Sulit untuk melacak suatu perubahan di dalam project karena absennya fitur version control pada aplikasi Figma. Yang ketiga, perlu untuk restart aplikasi. Sering terjadi crash nih dalam aplikasi Figma. Untuk menghindari ini, teman-teman bisa menghentikan atau close aplikasi untuk sementara waktu dan dibuka kembali saat aplikasinya setelah beberapa saat kemudian. Yang keempat, harus selalu tumbuh jaringan. Yang tumbuh ini maksudnya terhubung ya teman-teman.
Di sini pasti memerlukan jaringan internet karena Figma belum mendukung untuk melakukan desain proyek secara offline. Dan yang kelima, kelemahan dalam fitur kolaborasinya. Figma memang memberikan kemudahan bagi desainer untuk melakukan kolaborasi ketika mengerjakan suatu proyek. Namun, kolaborasi hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak sama-sama menggunakan aplikasi Figma. Akan menjadi kendala nih teman-teman jika salah satu pihak ternyata menggunakan aplikasi lainnya, seperti misalnya Sketch ataupun Photoshop. Kesimpulannya yaitu Figma adalah aplikasi desain multifungsi yang cocok untuk digunakan membuat desain interface website atau aplikasi, sosial media, hingga prototipe. Dengan keunggulan itu, Figma juga dapat dikatakan sebagai aplikasi desain yang beginner friendly atau cocok untuk pemula karena mempunyai tampilan dan tools yang lengkap tapi sederhana dan simpel, sehingga tidak membingungkan desainer pemula. Apakah aplikasi Figma ini direkomendasikan? Iya, apalagi untuk kita sebagai UI UX designer nih teman-teman. Tetapi kembali lagi melihat kepada kebutuhan dan juga skill yang dimiliki oleh masing-masing UI UX designer, apakah merasa cocok atau tidak jika menggunakan Figma yang compact atau lebih memilih menggunakan aplikasi lainnya yang lengkap. It- Nah, di akhir ini ada pertanyaan atau teman-teman mau berdiskusi, silakan di kolom chat ya teman-teman. Saya tunggu sampai 15.50. Baik, sudah 15.50 ya teman-teman.
Di sini tidak ada yang bertanya. Saya akhiri saja ya. Dalam penutupan webinar ini, mari kita merangkum beberapa hal penting yang telah kita pelajari tentang Figma. Figma bukan hanya sekedar alat desain UI/UX biasa, tetapi juga merupakan platform yang menyediakan berbagai fitur kolaborasi, desain interaktif, prototyping, dan masih banyak lagi. Kelebihannya mencakup kemudahan akses, kolaborasi tim, dan keterjangkauan membuatnya menjadi pilihan utama bagi desainer dari berbagai latar belakang dan level keahlian. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menambah ilmu yang luar biasa. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di webinar saya selanjutnya.